IPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan NIM 22705-2200007. Saat ini saya sedang mengajar di SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Sukabumi. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 11 IPA 4 dengan materi gangguan sistem sirkulasi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan organ sistem sirkulasi serta dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan pada sistem sirkulasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran biologi kita hari ini. Siap semuanya? Siap. Oke, biar berkah pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Attention please. Ready. First, let's go to the prayer begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke semuanya, coba dilihat lagi di bawah kolomnya ada yang kotor, ada sampah, silahkan amankan dulu. Disimpan di kolom terlebih dahulu ya, nanti kita buang bersama setelah jam istirahat. Saya absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Yang masih di asrama ya, siapa tadi yang tidak hadir? Bengki. Naji. Bunga. Naje, terus? Bunga. Terus? Bengki. Bilkis, yang lain? Alia. Masuk ya? Alia. Oke. Oh Alia, kenapa? Sakit. Mual sakit, oke, yang tidak apa-apa. Yang lain sehat ya? Sehat. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada quotes yang diungkapkan oleh Charles Catherine. Boleh kita sebut bareng-bareng? Satu, dua, tiga. A problem well stated is a problem half solved. Ada yang tahu artinya? Suatu masalah yang diungkapkan, gitu kan? Adalah masalah yang setengah diselesaikan. Maksudnya apa? Di situ dituntut untuk orang lain memecahkan masalah tersebut. Agar apa? Agar pemahamannya lebih meningkat. Dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya, di sini ada sedikit gambaran nih. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita lihat tuh di situ ada A, B, C, dan D. Ada yang tahu A itu apa? Ada yang mau jawab? Oke, fine. A itu sel darah merah. Oke, sel darah merah, betul? Betul. Kemudian yang D. Ada yang mau coba jawab? Oke, Syifa. Trombosit. Trombosit, betul? Betul. Oke. Fungsi yang A tadi kan sel darah merah, betul. Kira-kira fungsinya apa ya? Oke, apa? Menyalurkan zat oksigen ke Menyalurkan, membawa zat oksigen. Oke, seolah-olah dia kayak transport ya, alat transport ya. Oke, betul. Tapi kalau yang D kira-kira fungsinya apa ya? Oke, Fariha. Oke, pembekuan darah. Sip, terima kasih yang sudah jawab. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk lagi nih ya, biar kalian kebayang lagi mau belajar apa sih kita hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan organ pada sistem sirkulasi dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian kalian juga nanti akan bisa menganalisis upaya, mungkin solusi ya, yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan fungsi pada sistem sirkulasi manusia. Jadi kita akan mencari keterkaitan antara struktur
organnya sama penyakit nanti, dan kalian akan menganalisis upayanya untuk bisa untuk menangani penanggulangan si penyakit itu. Lanjut. Nah, untuk manfaat pembelajarannya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving yang merupakan salah satu keterampilan abad 21. Kalau kalian sadari ya bahwa di zaman ini sudah mengedepankan kemampuan pikiran ya, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah atau problem solving. Harapannya nanti setelah kalian belajar di kelas ini tentang suatu permasalahan pada sistem sirkulasi manusia, kalian jadi terlatih untuk bisa berpikir kritis dan bisa menyelesaikan suatu masalah gitu, dengan menimbulkan solusi-solusi yang akan kalian ungkapkan. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Manfaat pembelajarannya lagi adalah, nah tadi kan dari sisi kemampuan secara soft skill kita ya. Nah ini dari materinya. Kalian bisa mengetahui gangguan fungsi pada sistem sirkulasi, bisa tahu gangguan fungsi itu ada apa aja di sistem sirkulasi, penyebabnya apa, solusinya apa, kemudian bisa menghindarinya bagaimana, mencegahnya bagaimana, biar penyakit tersebut atau gangguan tersebut tidak terjadi pada diri kita ya. Oke. Nah ini gambaran untuk kegiatan pembelajarannya, garis besarnya lah ya. Nanti kalian akan belajar mencari solusi dari suatu masalah secara berkelompok. Kemudian kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada pada LKPD nanti, akan dibagikan ya. Kemudian berdiskusi kelompok, kalian akan melakukan diskusi dan akan menentukan masalah yang diselesaikan. Kemudian menyelidiki gejalanya apa, dampaknya apa dari masalah yang terpilih nanti. Kemudian menganalisis penyebab masalahnya dulu, menemukan solusi, membuat bahan presentasi hingga presentasi hasilnya di depan kelas. Sudah terbayang semuanya? Oke. Nah, biar kita makin siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita adakan pretest terlebih dahulu. Silahkan kerjakan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Oke, untuk pretest saya beri waktu 5 menit. Silahkan dimulai. Oke, waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan. Oke, sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, semuanya. Di sini ada pembagian kelompok. Silahkan menuju ke kelompok masing-masing dengan nama-nama yang sudah ditampilkan di depan. Nanti akan saya bagikan LKPD untuk proses pembelajaran hari ini. Silakan, ayo bertukar. Oke. Kelompok 1 boleh di mana, kelompok 2 di mana? Silakan. Boleh di mana aja. Mejanya digeser-geser aja. Diangkat ya. Laptopnya sudah dibawa? Oke, ambil laptopnya. Sudah? Saya akan bagikan LKPD-nya. Ayo duduk yang rapi semuanya. Satu lagi kelompok
sudah dulu ya masing-masing kelompok dua. Lanjut untuk diskusi kelompoknya, ini alasannya tentukan masalah yang akan diatasi. Nah, di situ sudah ada masalahnya. Silakan nanti lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tentukan hal-hal yang perlu dicari untuk mengatasi masalah. Ikuti arahan yang ada di LKPD, ya. Kemudian lakukan pembagian tugas antar anggota kelompok. Ada yang bikin PPT-nya, ada yang bikin ada yang mengisi LKPD-nya, oke? Dan pastikan tiap anggota kelompok memahami dan melaksanakan tugasnya. Sudah siap? Siap. Oke, lanjut. Nah ini ya, cari gejalanya, dampaknya apa? Berarti ada beberapa kunci nih. Gejala pertama, kemudian dampak, dan analisis penyebabnya. Oke, lanjut. Nanti sampai akhirnya mendapatkan solusi. Saya beri waktu selama 35 menit untuk mengerjakan LKPD dan PPT-nya. Silakan. Oke. Ibu mau nanya, dampak dari anemia itu apa, Bu? Coba dulu, kalau misalkan kita kekurangan darah, merah, apa yang kira-kira kita apa saja? Pusing, lemas, cepat, galau. Tapi itu bukan ada gejala. Ya, jadi sebenarnya gini, dampak ini sebenarnya hal yang berdampak ke tubuh kita. Gejala itu yang dihasilkan dari penyakit itu. Sebenarnya sih memang hampir sama, tapi apa ya? Mungkin kalau lebih jelasnya itu kalau dampak itu berupa hal yang kita rasakan semua kita mengalami gejala itu. Karena kalau kita ada gejala yang pusing, dampaknya sama misalnya. Terima kasih, Bu.
penyebab dari anemia itu. Yang pertama ada produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua kehilangan sel darah merah yang berlebihan. Dan yang terakhir itu hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Apa sih gejala anemia itu? Gejala anemia itu cepat lelah dan lemas, terus sakit kepala dan pusing, kulit pucat atau kekuningan, terus sering mengantuk. Jenis-jenis anemia, ada anemia pernisiosa, itu disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12. Lalu ada anemia gizi, disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam makanan. Lalu ada anemia aplastik, disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Nah, apa sih solusi dari penyakit anemia ini? Jadi solusinya bisa meminum pil penambah darah, terus bisa mengonsumsi makanan tinggi zat besi, bisa transfusi darah, transplantasi sumsum tulang belakang, dan mengkonsumsi vitamin B12 dan asam folat. Pencegahan dari penyakit anemia itu yang pertama, masak memakai peralatan yang terbuat dari besi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12. Yang ketiga, tidak meminum minuman yang beralkohol. Dan yang terakhir, berikan susu sapi pada anak yang berusia 1 tahun ke atas. Thank you. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, silakan Syifa. Kan tadi yang di pencegahan anemia itu ini kan berhenti minum alkohol, ya tidak boleh minum alkohol. Itu kenapa bisa mencegah anemia? Kenapa tidak minum minuman yang beralkohol itu dapat mencegah anemia? Karena kalau kita minum alkohol itu dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Nah, kalau kita berhenti minum alkohol kan jadinya nutrisinya bisa terserap dengan baik. Terus kalau alkohol itu biasanya menghambat nutrisi B12, vitamin B12 sama asam folat itu guys. Dipahami, Syifa? Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi selanjutnya, yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami dari kelompok 2, hari ini kami akan mempresentasikan tentang leukositosis. Apa sih leukositosis itu? Jadi leukositosis itu kondisi saat seseorang memiliki jumlah sel darah putih atau leukosit lebih dari batas nilai normalnya. Apa saja sih gejala leukositosis? Yang pertama, gejalanya itu ada demam. Terus yang kedua ada tubuh terasa letih dan lelah. Yang ketiga ada berkeringat pada malam hari. Yang keempat, lebih mudah mengalami memar dan perdarahan. Yang kelima, berat badan turun drastis. Yang keenam, kulit gatal-gatal dan muncul ruam. Yang terakhir itu adalah sesak napas. Nah, apa aja dampak dari leukositosis itu? Yang pertama itu ada stroke, yang kedua gangguan penglihatan, yang ketiga sesak nafas, dan yang keempat pendarahan pada suatu lendir. Selanjutnya ada penyebabnya. Penyebab dari leukositosis itu yang pertama obat-obat penambah sel darah putih, yang kedua ada stres, yang ketiga ada alergi, yang keempat ada kehamilan dan melahirkan, yang kelima ada iritasi, dan yang keenam ada infeksi. Nah, ada juga solusinya. Yang pertama itu ada pencegahan. Pencegahan yang pertama itu menghindari hal-hal pemicu alergi. Yang kedua berhenti merokok. Yang ketiga menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Terus ada pengobatannya. Nah, leukositosis itu kalau bagi yang gara-gara obat-obatan tertentu itu tuh kalau obatnya di stop atau itu tuh bisa jadi selesai atau kembali dengan normal lagi. Terus ada pengobatan yang
bagi yang penyebabnya yang dasarnya itu ada antihistamin untuk mengurangi gejala peradangan. Yang kedua ada juga obat flu untuk meredakan sakit tenggorokan, hidung, tersumbat, dan pilek. Nah, kita ada pantun nih guys. Oke, Jadi, siap-siap pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Cakep. Selamat bisa bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kira-kira apa hubungannya leukositosis sama leukemia? Terima kasih. Jadi leukositosis itu bisa disebut dengan kondisinya yang kelebihan dari leukosit. Leukemia itu disebut penyakitnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kena penyakit leukemia, udah pasti gejalanya itu leukositosis gitu, kelebihan sel darah putih. Sudah terbuka? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau sudah cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Oke, tadi kelompok 1 sudah maju. Kira-kira ada yang mau mengomentari kelompok 1? Oke, Hanifah. Jadi menurut aku pemecahan masalah sama materi pembelajaran yang sedang kita pelajari ini udah sesuai, soalnya udah mencakup gejala-gejala anemia kayak cepat ngantuk, sering pusing, terus kulitnya pucat, sama sering lelah gitu. Jadi menurut kamu kelompok 1 sudah sesuai dengan pemaparannya? Sudah. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Yang mau mengomentari kelompok 2 tadi yang sudah maju ke depan? Oke, silakan Arum. Menurut saya presentasi yang tadi sudah lengkap karena sampai membahas ke pengobatan leukositosisnya. Menurut kamu sudah lengkap? Sudah lengkap. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Arumi atas ungkapannya. Nah, kita sudah selesai proses presentasi kita, tahap menyajikan hasil sudah selesai dan sudah memberikan respon dari teman-teman yang lain, kelompok yang lain, itu sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, apakah yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Aku Bu. Oke, baik, silakan. Jadi hari ini tadi kan kita belajar anemia. Nah, anemia itu disebabkan, jadi anemia itu kekurangan sel darah merah. Terus akibat dari anemia itu kita bisa mudah lelah, terus harus gampang pusing. Pokoknya caranya supaya kita nggak anemia itu bisa minum pil penambah darah sama makan makanan yang banyak zat besi sama vitamin B12. Oke, siap. Oke, terima kasih Fai atas kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu post test ya. Kita sudah belajar hari ini tentang macam-macam gangguan pada sistem sirkulasi. Saatnya kita mengeteskan, menguji apa yang sudah kita pahami di pembelajaran hari ini. Oke, saya akan bagikan kertasnya. Untuk post test ini saya beri waktu 5 menit. Oke, silahkan dikerjakan semuanya.
kita lanjut ke tahap selanjutnya, refleksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira apa nih yang mau diungkapkan dari proses pembelajaran hari ini? Salah satu pertanyaannya, apa saja kah yang telah kalian pelajari hari ini? Terus kesulitan apa yang didapat saat belajar hari ini? Kalaupun memang ada kesulitan, bagaimana mengatasi kesulitan itu? Tapi yang penting adalah bagaimana perasaanmu hari ini setelah mempelajari tentang kelainan pada sistem sirkulasi dengan cara problem based learning alias belajar sambil memecahkan masalah. Ada yang mau mengungkapkan? Oke, Api silahkan. Jadi hari ini aku tuh ngerasa kayak udah bisa lebih memahami lagi. Nah, kan tadi juga dibahas tentang leukositosis, anemia dan sebagainya. Terus di leukositosis juga dijelasin tentang penyebab, gejala dan sebagainya gitu. Terus sampai pengobatannya juga kan. Jadi kita tuh lebih paham semuanya gitu. Terus juga materi-materi kayak gini tuh bagi ngantuk di kelas sambil bikin PPT, bikin diskusi sama kelompok. Terus ya seneng juga seru gitu Bu. Oke, teman-teman. Baik. Oke, kita sudah lakukan refleksi. Tara, alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah berjuang, sudah memaksimalkan, sudah membuat hasil presentasi yang lucu-lucu, dan yang pasti semua yang kalian lakukan itu sudah, saya yakin sudah mengeluarkan yang terbaik dari diri kalian, dan saya sangat apresiasi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat diri kita lebih menyadari lagi, bisa lebih aware lagi terhadap beberapa penyakit yang bisa menyerang tubuh kita, khususnya penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada sistem sirkulasi atau darah ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan kita senantiasa sehat. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan selama proses pembelajaran ini. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.